Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang dimensi 3, dan ini merupakan materi pertama pada kelas 12 SMK untuk kurikulum 2013 yang direvisi. Pada dimensi 3 ini kita akan mempelajari tentang jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang pada bangun ruang. Bagaimana kita memahami materi ini? Coba kita perhatikan peta konsep berikut ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang jarak titik ke titik. Nah, namun terlebih dahulu tentu kita harus memahami apa pengertian jarak itu, atau apa itu jarak. Setelah kita memahami tentang jarak titik ke titik, kita lalu akan mempelajari tentang jarak titik ke garis. Dan jarak titik ke titik merupakan prasyarat untuk memahami jarak titik ke garis. Selanjutnya kita akan mempelajari jarak titik ke bidang. Ini juga jarak titik ke garis menjadi prasyarat untuk jarak titik ke bidang. Lalu pengetahuan apa yang kita perlukan agar kita di dalam mempelajari materi jarak ini bisa lebih mudah dan lancar? Maka pengetahuan yang perlu kita sudah pahami sebelumnya adalah, pertama adalah teorema Pythagoras. Ya, rumus ini kita perlukan untuk membantu kita di dalam menyelesaikan masalah-masalah jarak. Selain teorema Pythagoras, kita juga membutuhkan pengetahuan tentang luas segitiga. Karena suatu saat nanti kita akan memerlukan konsep luas segitiga di dalam menentukan jarak. Demikian juga dengan perbandingan, ya. Perbandingan termasuk di sini juga perbandingan trigonometri. Nah, lantas apa sih gunanya, manfaatnya kita mempelajari tentang jarak ini? Mempelajari tentang jarak tentu akan banyak manfaat, terutama pada kita sebagai pelajar. Sebagai pelajar tentu ini menjadi persyaratan penting untuk menyelesaikan satu kompetensi pada kurikulum matematika khususnya. Yang kedua, di dalam kehidupan sehari-hari tentu konsep tentang jarak sangat banyak kita gunakan, terutama pada perencana, ya, pada penyusunan anggaran biaya atau RAP. Misalnya untuk membuat suatu konstruksi yang memerlukan bahan-bahan mungkin berupa kabel dan lain sebagainya, tentu kita memerlukan perhitungan-perhitungan yang tepat agar rencana biaya yang kita buat bisa efektif, efisien, dan bahan-bahan yang diperlukan itu lebih efektif, efisien, artinya tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Ya, dan tentu masih banyak manfaat yang lain. Nah, kemudian apa sih masalah kita yang akan kita hadapi nanti ketika kita akan mempelajari materi ini? Nah, paling tidak yang biasanya akan menjadi masalah yaitu tentang jarak. Apa itu jarak? Nah, konsep ini harus benar-benar kita pahami dengan baik agar kita ketika diberikan masalah yang berkaitan dengan jarak ini, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, pengetahuan kita tentang jarak perlu benar dan sesuai dengan konsep yang diharapkan. Yang kedua, ketika kita sudah mengetahui tentang jarak, bagaimana menunjukkan jarak dengan gambar? Ini perlu juga kita lakukan, karena dengan merepresentasikan jarak dengan menggunakan gambar itu akan memudahkan kita di dalam menyelesaikan masalah-masalah jarak tentu saja. Yang berikut, bagaimana menghitungnya? Ya, tentu kita ingin berapa sih panjangnya, berapa sih nilai satuannya atau nilai lintasannya, nilai panjang lintasannya. Ini kita pahami, kita perlu pelajari melalui kegiatan menghitung jarak. Pengetahuan prasyarat apa yang kita perlukan untuk menentukan jarak ini? Nah, tadi saya sudah sebutkan, di sana ada pengetahuan tentang jarak titik ke titik, kemudian pengetahuan tentang Pythagoras, rumus segitiga, ya, kemudian luas segitiga dan sebagainya. Ini perlu. Jadi kalau ada yang belum atau yang sudah lupa, ya silahkan diingat-ingat lagi atau dibuka lagi materi-materi sebelumnya, atau silahkan cari saja di sumber-sumber yang tersedia. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama adalah jarak antar titik pada bangun ruang. Indikator pembelajaran kita sebagai berikut. Diberikan masalah jarak antar titik pada bangun ruang.
siswa dapat menunjukkan gambar jarak antar titik dengan benar. Jadi menggambar. Yang kedua, diberikan masalah jarak antar titik pada bangun ruang, siswa dapat menentukan jarak atau panjang lintasan antar titik dengan benar. Nah, ini adalah dua indikator kita di dalam materi jarak antar titik. Bagaimana kita belajar? Ya, alokasi waktu belajar kita 90 menit ya, bisa 2 kali 2 jam pelajaran. Tahap belajar kita mereview pengetahuan prasyarat dan unsur-unsur bangun ruang. Kalau kita tidak melakukan webinar atau telekonferensi, kita bisa melakukannya dengan menggunakan via Teams dengan menggunakan pesan suara. Kemudian yang kedua, memahami konsep jarak melalui LKS. Jadi ada LKS yang dapat Anda kerjakan untuk memperdalam atau sebagai proses dari dalam memahami konsep jarak. Kemudian yang berikutnya kita mendiskusikan contoh masalah jarak antar titik. Dan ini untuk memperdalam pengetahuan kita tentang jarak titik ke titik. Nah, selanjutnya dari kegiatan tersebut tentu kita perlu mengukur seberapa jauh Anda memahami materi yang telah disampaikan. Karena itu pada akhir kegiatan ada kuis kurang lebih 15 menit. Nah, sekarang kita coba memahami unsur-unsur bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang adalah semua unsur-unsur atau komponen-komponen yang membangun bangun ruang ya. Ini ada bangun ruang, salah satu contoh bangun ruang yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, apa saja yang ada pada bangun ruang ini, pada kubus ini? Coba kita lihat. Yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur ruang yang tidak memiliki dimensi ya. Jadi ini titik itu direpresentasikan pada sudut-sudut pada bangun kubus ini ya, pada kubus ini. Jadi ada titik A, titik B, titik C, titik D, E, F, G, H. Ada 8 titik ya, ada 8 titik pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi yang namanya titik tidak punya panjang, tidak memiliki lebar, tidak memiliki tinggi. Unsur yang kedua yang penting adalah garis. Nah, garis adalah unsur ruang yang hanya memiliki panjang. Jadi dia punya panjang tapi tidak punya lebar, tidak punya tinggi. Nah, mana contohnya pada kubus ini? Ya, ini mudah sekali ya. Jadi yang ditunjukkan oleh tanda panah ini ada BF, salah satu contoh. Bisa juga AB, BC, CG, GH, HE. Ya, Anda juga bisa membuat garis yang lain, bisa AG, Anda bisa buat juga AC, Anda bisa buat juga BD dan sebagainya. Itu adalah garis atau ruas garis ya. Baik. Berikut adalah bidang. Bidang adalah unsur ruang yang hanya memiliki panjang dan lebar. Jadi bidang itu dalam pengertian yang umum sebetulnya dengan garis ya. Dalam pengertian umum garis itu adalah tidak terbatas ya, panjangnya atau panjangnya tak terhingga. Bidang juga demikian, bidang itu memiliki batas yang tak terhingga. Namun ini kita pahami bidang di dalam unsur ruang, maka bidang itu unsur ruang yang hanya memiliki panjang dan lebar. Jadi ada panjangnya, ada lebarnya, tapi tidak punya tinggi. Apa representasinya di sini? Ya, representasinya pada kubus ini adalah misalnya A, B, F, E atau A, B, C, D atau B, C, G, F atau E, F, G, H ya. Itu banyak yang lain. Nah, kemudian juga harus kita pahami untuk membuat suatu bidang, kita minimal membutuhkan 3 titik yang tidak segaris ya. Kalau segaris tidak jadi ya, tentu akan jadi garis saja. Oleh karena itu 3 titik yang kita maksud, yang kita buat harus tidak segaris. Contoh misalnya apa? CGH. Kita bisa membuat garis CG sehingga kita dapatkan bangun CGH. Demikian juga misalnya BDG ya, demikian juga misalnya AHF dan sebagainya. Nah, ini semua unsur-unsur ruang. Masih banyak unsur-unsur ruang yang lain. Nah, itu ada sudut ya, ada garis diagonal dan sebagainya ya. Nah, itu semua unsur-unsur ruang. Berikut konsep jarak ya, memahami konsep jarak. Apa sih jarak itu? Itu pertanyaan yang patut sekali kita jawab. Apa sih jarak itu, atau bagaimana pengertian jarak itu? Nah, untuk memahami itu Anda boleh memperhatikan ini. Silakan kita amati gambar ini, lalu cermati keterangan di bawahnya. Ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi sambil Anda baca, saya coba jelaskan. Nah, ini
di soal ini atau di deskripsi ini dijelaskan bahwa panjang rusuk daripada kubus ini adalah 3 cm. Jadi AB 3 cm, BC 3 cm, dan CG 3 cm. EC ini menunjukkan panjang AC, panjang titik A ke titik C, atau jarak titik A ke titik C. Ya. Jadi jika kita sudah menyebut jarak, itu berarti sudah konsep tentang jarak, bahwa jarak titik A ke titik C adalah AC. Ya. Kemudian jarak titik E ke titik G adalah EG, dan jarak titik E ke titik C adalah EC. Nah, yang perlu Anda perhatikan, untuk menuju G tentu banyak lintasan yang bisa dilalui. Boleh melalui EH lalu ke G, bisa melalui EF lalu ke G, atau bisa juga melalui E ke C lalu ke G, atau bisa juga melalui EG. Nah, dari kesemuanya itu, dari lintasan-lintasan tersebut yang sama-sama berakhir di G, yang disebut dengan jarak itu adalah EG dan bukan yang lain. Mengapa? Ya, silakan Anda perhatikan apa yang menjadi ciri khususnya. Demikian pula EC, demikian pula AC. Sekarang Anda perhatikan gambar yang kedua, yaitu gambar B. Ini menunjukkan sebuah peta, ya, katakanlah seperti itu, peta kota misalnya, antara kota P, kota R, dan kota Q. Nah, jarak antara kota P dan kota Q itu adalah PQ. Meskipun kita bisa melakukan lintasan dari P ke R, dari R ke Q, juga berakhir di Q. Tetapi PRQ itu bukan jarak antara titik P dan titik Q. Kenapa? Ya, yang menjadi jarak antara titik P dan titik Q itu adalah PQ. Silakan Anda cermati apa yang menjadi ciri khusus atau pembedanya. Itu akan membawa Anda pada suatu pengertian tentang jarak. Nah, untuk lebih mendalami tentang jarak ini, agar kita bisa menemukan konsepnya dengan benar, Anda boleh perhatikan ini. Ya, berikut ini merupakan representasi kota-kota yang terhubung dengan jalan. Jadi ini ada kota A, kota B, kota C, kota D. Nah, titik ini merepresentasikan kota, sedangkan ruas garis ini merepresentasikan jalan. Ya, ini anggap sebagai jalan. Nah, misalkan ada seseorang namanya Nasita, ya, berencana menuju kota C, berangkat dari kota A. Nah, tentu seperti yang kita sudah bahas tadi, di Nasita ini bisa memilih banyak lintasan, ya, boleh melalui AD, DC, atau melalui AB, BC, atau AD, DBC. Ya, silakan Anda isi lintasan yang mungkin, semua lintasan yang mungkin Anda isi di sini. Atau saya kasih contoh misalnya supaya Anda lebih mengerti. Saya misalnya beri contoh di sini salah satu lintasan yang mungkin, ya. Jadi A, Anda buat aja gini, A, D, terus C, A, D, C. Nah, ini ADC. AD berapa? Itu 20 kilo, ya. Tambah DC berapa? 23. Nah, ini tulis aja ini. Nah, ini berarti ada 43 km. Nah, silakan Anda isi dulu. Nah, tentu ada lintasan yang lain. Silakan Anda pilih, lalu Anda tulis semua lintasan yang mungkin serta jarak yang ditempuh. Nah, yang namanya jarak dari A ke C itu adalah lintasan terpendek atau jarak yang terpendek. Silakan Anda cari. Berarti jarak antara titik A dan titik C adalah berapa kilometer. Nah, itu disebut dengan jarak. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memahamkan Anda tentang jarak. Berikut adalah ada masalah yang kedua. Ini ada gambar sebuah kotak, ya, atau persegi panjang. Kotak satu, kita namakan saja kotak satu. Ini kotak dua, ya, kotak dua. Kotak dua ini dihubungkan oleh beberapa lintasan. Ada lintasan ini seperti 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelima lintasan ini, yang manakah jarak antara kotak satu dengan kotak dua? Seperti yang Anda baca, bahwa jarak antara kotak satu ini dengan kotak dua adalah ABID, dan bukan yang pertama, bukan yang kedua, bukan pula yang keempat ini atau yang ini. Mengapa?
Silakan Anda lihat apa yang membedakan. Nah, dari pengertian tersebut, dari informasi-informasi tersebut, tentu Anda sudah memiliki penjelasan atau konsep tentang jarak, atau Anda sudah bisa membuat pengertian tentang jarak. Silakan Anda tulis jawaban Anda, boleh Anda kirimkan melalui catatan kelas atau melalui Telegram yang pada grup yang kita miliki. Nah, berikut untuk memperdalam pengetahuan Anda atau untuk mengetahui seberapa baik Anda memahami tentang jarak, Anda boleh isi juga tabel berikut ini ya. Meskipun demikian, saya coba memberikan contoh. Misalnya, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Nah, mana sih jarak antara titik F dan G itu? Ini harus benar cara menentukannya ya. Nah, ini adalah jaraknya. Seret ya. Nah, ini kita tulis di sini, berarti F G. Manakah jarak antara titik B dengan D? Ya, ini tentu saja. Oh, salah saya. Bukan ya, saya salah. Saya hapus dan ini ya. Antara titik B dengan D itu adalah ini. Nah, Anda garis seperti itu. Lalu Anda tulis di sini B D. Nah, silakan Anda lanjutkan untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Usahakan ini bisa dijawab dengan baik dan benar, dan Anda hasilnya bisa Anda kirimkan melalui grup kita atau melalui Teams ya. Oke, mudah-mudahan Anda semakin mengerti. Nah, sekarang saatnya kita menghitung jarak. Untuk menghitung jarak ini, kita bisa memperhatikan contoh berikut. Ada masalah yang diberikan, yaitu masalah tentang jarak lampu ke salah satu sudut kamar. Dalam satu kamar berukuran 4x4 meter ya, 4x4x4 meter, dipasang lampu tepat di tengah-tengah. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A B C D E F G H. Berapa jarak lampu ke salah satu lantai kamar? Jadi ini ceritanya kamarnya ada plafonnya ya. Jadi kamar ada plafon, jadi berbentuk kubus. Mari kita selesaikan. Nah, penyelesaiannya bagaimana dan langkah-langkahnya bagaimana? Ini perlu kita perhatikan dengan baik. Langkah pertama yang harus kita buat adalah menggambar kubusnya terlebih dahulu. Dengan menggambar kubusnya, maka kita bisa memahami dengan baik konteks masalah yang ada. Ini sangat penting ya. Seperti ini kita gambar. Oke. Nah, inilah kubus yang dimaksud. Oke. Nah, setelah itu mari kita coba tentukan letak titik lampu sesuai dengan deskripsi soal ya. Nah, di deskripsi soal bahwa lampu tersebut terletak di tengah-tengah kamar. Ya, berarti kira-kira gambarnya seperti ini ya. Jadi dia berada di antara titik potong EG dan HF. Nah, di tengah-tengah nih ya. Titik potongnya titik O. Nah, yang berikutnya, tentukan jarak lampu ke salah satu sudut kamar. Nah, jika kita sudah menemukan titik yang dimaksud, titik O yang dimaksud atau titik lampu, kita tentukan, kita pilih salah satu sudut kamar ya. Anda boleh memilih sudut kamar yang lain ya, boleh memilih B, C, D. Nah, saya memilih A sebagai salah satu contoh sudut yang dimaksud. Nah, yang berikut, kita sudah menemukan jarak yang kita inginkan atau yang akan kita cari panjangnya, yaitu AO. Nah, sekarang bagaimana menghitung panjangnya? Nah, kita perlu memperhatikan apa sih yang dapat kita manfaatkan dari soal ini untuk menemukan panjang ini. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada segitiga AEO. Nah, sehingga ini perhatikan segitiga AEO, di mana segitiga AEO ini siku-siku di E. Nah, seperti ini. Kalau sudah begini anak-anak sekalian ya, kemudian kita coba pindahkan gambarnya. Ini tujuannya apa? Untuk mempermudah kita di dalam memahami konteks masalahnya ya. Karena kalau begini ya kadang-kadang kita dipengaruhi oleh bentuk sudut yang tidak siku-siku ya, karena ini bergantung pada cara pandang. Tapi padahal ini sebenarnya siku-siku. Nah, coba kita idealisasi sesuai dengan gambar yang sebenarnya. Nah,
kita dapat ini segitiga AEO, di mana segitiga itu siku-siku di E. Nah, kemudian kita coba identifikasi unsur-unsur yang diketahui. Unsur-unsur yang diketahui itu ada AE, ini ada di dalam soal 4 meter. Lalu ada EO. Nah, sayangnya EO ini kita belum ketahui. Nah, karena EO belum diketahui, berarti kita belum bisa menemukan AO. Karena untuk mendapatkan AO minimal ada 2 unsur yang diketahui. Lantas bagaimana caranya? Ya, kita harus kembali dulu ke kubus yang kita miliki tadi. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ternyata kita bisa menemukan panjang EO ini dengan memanfaatkan segitiga EFG. Dari mana? Langkahnya seperti apa? Ya, kita perhatikan segitiga EFG ini adalah segitiga siku-siku di F. Kemudian unsur EF, ini unsur EF dan FG ini diketahui, jadi ini ada 4, ini FG, ini FG. Nah, sehingga kita bisa mencari panjang EG. Nah, dengan menggunakan rumus Pythagoras, akhirnya kita bisa peroleh ini ya. Jadi EG kuadrat sama dengan FG kuadrat tambah ya, jadi EG kuadrat sama dengan EF kuadrat tambah FG kuadrat. EG kuadrat sama dengan EF itu 4, berarti 4 kuadrat. FG juga 4, berarti 4 kuadrat ya. EG kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu 16, 4 kuadrat 16, sehingga kita dapat 16 ditambah 16. Nah, 16 ditambah 16 berarti ada 216. Iya, EG kemudian bisa kita akarkan, sehingga kita dapat EG sama dengan akar 2 kali 16. Nah, sehingga EG sama dengan akar 2 kali akar 16. Akar 16 itu adalah 4 dan akar 2 tetap 2. Sehingga kita dapat panjang EG adalah 4 akar 2. Nah, kita ketahui bahwa EO ini memotong tengah-tengah O ini memotong tengah-tengah EG, sehingga panjang EO sama dengan panjang EG, atau panjang EO setengah panjang EG. Nah, karena EO setengah panjang EG, berarti kita dapat setengah 4 akar 2 atau sama dengan 2 akar 2. Nah, ini kita peroleh EO 2 akar 2. Nah, dengan setelah kita memperoleh unsur yang kedua ini, berarti kita sudah bisa mencari AO dengan menggunakan rumus Pythagoras seperti tadi ya. Jadi kita dapat AO kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah EO kuadrat. Ya, AO kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Nah, ini 16 kuadrat. Akar 2 pangkat 2 itu 4, akar 2 pangkat akar 2 akar 4, akar 4 2. Ya, kita kalikan AO kuadrat sama dengan 16 tambah 8, hasilnya AO kuadrat sama dengan 24. AO sama dengan akar 24, AO sama dengan 4 kali 6, lalu akar 4 itu 2, akar 6, sehingga AO sama dengan 2 akar 6. Nah, jadi jarak lampu ke sudut A salah satu sudut kamar adalah 2 akar 6 meter. Iya, sekira demikian penjelasan pembahasan mengenai contoh masalah yang ada tadi ya. Tidak ada ini. Akhirnya kita menemukan bahwa jarak AO ini adalah 2 akar, ini 2 akar 6. Oke. Iya. Baik. Nah, selanjutnya kita mengerjakan kuis. Nah, dari kuis ini silakan Anda jelaskan pengertian jarak ya. Diketahui kubus A B C D E F G H, titik O tengah-tengah FG, berkisarlah jarak titik O terhadap titik B. Tentukan jarak titik O ke titik B. Ya, silakan Anda kerjakan kuis ini kurang lebih 15 menit. Saya kira tidak sulit ya, tidak terlalu susah. Ini masih berada di dalam pembahasan kita tadi dan sangat mudah. Ya, demikian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa yang menonton video ini like dan subscribe.